Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini kita coba ngecek kabel lilitan dinamo Miyako dengan menggunakan sebuah alat ukur. Nah, tadi Anda lihat pada bagian pertama, ketika kita gunakan alat ukur yang sudah tidak presisi, maka kita tidak bisa lagi mengukur nilai resistansi dari kabel lilitan dinamo Miyako tersebut, sehingga kita tidak bisa menentukan mana kumparan utama, mana kumparan kecepatan. Lalu ini terlihat ada bagian yang putus, mungkin pada saat disambung kabelnya tergunting atau pada saat dibongkar. Nah, kembali kepada masalah kita. Untuk mengukur lilitan dari dinamo, kita harus menggunakan alat ukur yang masih bisa mengukur nilai resistansi dari lilitan, sehingga baru bisa kita ketahui mana kumparan utamanya, mana kumparan bantu, dan kumparan yang sebagai kecepatan 1, 2, dan 3. Kalau kita tidak punya alat ukur, kita nggak bisa menentukan mana yang resistansi terbesar untuk kumparan utama, kemudian resistansi untuk kumparan 1, 2, dan 3. Karena permasalahannya adalah kalau warnanya sudah kita hafal, kadang-kadang lilitan dinamo dengan warna yang lain kita akan bingung. Pada saat kita pasang tanpa menentukan mana kabel utama dan kabel kecepatannya, maka bisa menyebabkan dinamo terbakar. Nah, sekarang kita mulai di sini. Pertama, kita letakkan dulu kabelnya dengan prop sembarangan. Kita mulai misalnya dari kabel oranye, lalu kita coba ukur ke merah, kemudian ke abu-abu. Kita lihat nilai resistansinya, lalu kita ukur ke biru. Nah, di sini terlihat jelas kabel yang paling besar nilai resistansinya adalah kabel berwarna biru. Nah, itulah kabel utamanya, kabel kumparan utama yang dihubungkan langsung ke listrik PLN. Sehingga tinggal kita letakkan nanti di saklar apakah 1, 2, dan 3, kita ukur seperti ini. Letakkan prop pada kabel biru, lalu diukur masing-masing kabel berwarna tersebut. Terbaca nilai resistansi yang paling tinggi adalah yang paling rendah kecepatannya, yang paling rendah resistansinya adalah kecepatan yang paling tinggi. Lalu kita perbaiki kalau ada yang putus kabelnya. Kemudian kita coba nyalakan, kita pasang kabel listriknya, lalu nah ini ke kabel biru, kemudian ke kabel lainnya untuk melihat kecepatannya apakah ada kesalahan kita dalam mengukur tadi. Kalau salah, maka dinamonya siap-siap keluar asap ataupun thermal fuse-nya putus. Nah, Anda lihat di sini sudah berputar. Nah, ini kabel paling rendah atau kecepatan paling rendah, lalu kecepatan sedang, tengahnya, lalu kecepatan yang paling kencang. Jadi dinamo ini setelah diperbaiki, kita sudah bisa pakai kembali untuk dipasang pada kipas angin. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.